Jadi virus yang menyebar lewat darah, jadi ya di sini. Kalau kita lihat di gambar ini, yang A itu virus yang menyebar lewat darah. Viremia plasma dideteksi awal setelah infeksi, kemudian dapat diikuti dengan gejala sistemik yang khas dari sindrom HIV akut. Nah, virus ini akan menyebar ke organ limfoid, terus viremia plasma turun hingga kadar yang sangat rendah ya. Nah, cara mendeteksinya bagaimana? Dengan PCR yang sensitif terhadap reverse transkriptase. Makanya kan deteksi virus itu dengan PCR. Seperti sekarang juga kan harus melalui PCR dengan cara pengambilannya tekniknya swab kan. Kalau cuma tes serologis aja seperti rapid test tadi masih belum akurat. Nah, itu makanya kalau misalnya Anda pernah bersentuhan dengan orang yang terinfeksi COVID, misalnya atau dinyatakan positif COVID, itu Anda harus segera lakukan swab test, jangan rapid test ya. Supaya apa? Supaya mengetahui keberadaan virus SARS-CoV-2 itu ada nggak dalam tubuh kita, sudah menginfeksi nggak. Makanya nanti kan kalau dengan swab test itu langsung dilakukan pengujian melalui PCR. PCR itu apa sih? Polymerization chain reaction, jadi reaksi rantai polimerase ya. Jumlah sel T CD4 secara perlahan akan menurun selama periode latensi klinis karena adanya replikasi virus yang aktif dan destruksi sel T pada jaringan limfoid. Nah, kalau kita lihat pada B, gambar B yang ini yang sebelahnya ya. Ini dilihat besar dan kinetika respon imun ditunjukkan dalam unit relatif CTL atau sel limfosit T sitotoksik. Nah, yang tadi kan jenis-jenis limfosit itu ada sel T helper ya, limfosit B, limfosit sel T sitotoksis ya, tuh. Di sini kita bisa lihat. Jadi kalau respon B ini minggu, ini tahun ya. Ini adalah respon imunnya ya. Respon imunnya seperti apa? Dan di sini respon imunnya adalah sel T ya, sel T sitotoksik spesifik untuk mengikat peptida HIV tadi ya. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah vaksinasi atau mungkin kalau kita lebih kenal imunisasi ya gitu kan. Nah, vaksin itu adalah modalitas biologis untuk pencegahan penyakit. Biasanya dibuat menggunakan patogen tadi, misalnya SARS-CoV-2 bisa diambil dari SARS-CoV-2 yang dilemahkan untuk dijadikan vaksin. Ya, jadi dalam bentuk yang dilemahkan atau yang sudah terbunuh. Kalau bakteri kan bisa dibunuh ya, bisa dilemahkan, bisa dibunuh. Misalnya Mycobacterium tuberculosis penyebab penyakit TBC dibuat vaksinnya dengan cara apa? Ya, diambil Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC tadi untuk dilemahkan atau dibunuh yang akan dijadikan sebagai vaksin dalam mencegah terjadinya infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi untuk meningkatkan sistem imun atau melindungi diri kita dari bakteri penyebab penyakit TBC tadi. Jadi spesifik ya, hanya untuk TBC saja. Makanya walaupun vaksin sudah banyak ya di dunia ini, tidak bisa untuk melindungi kita dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Kenapa? Karena vaksin tadi sifatnya spesifik hanya untuk penyebab mikrobanya gitu kan. Misalnya kalau SARS-CoV-2 ya harus dengan SARS-CoV-2 juga. Nah, atau bisa berasal dari yang lainnya ya. Misalnya nanti mungkin ada perkembangan riset seperti apa. Nah, itu Ibu belum lagi memperhatikan perjalanan riset vaksin ini. Kan harus melalui tahapan uji klinis ya, tahap 1, 2, 3 sampai 4. Dan itu harus ada relawannya dari manusia tentunya yang menjadi relawan vaksin. Nah, itu. Nah, kan supaya kita bisa mengetahui perjalanan vaksin tadi efektif apa tidak, terus mengalami efek samping atau tidak. Vaksin secara umum itu diklasifikasikan sebagai vaksin hidup yang dilemahkan atau dimatikan, di mana vaksin diproduksi dengan memanfaatkan bentuk hidup
dilemahkan bentuk lemah dari suatu organisme untuk produksi vaksin. Itu diklasifikasikan dalam vaksin hidup yang dilemahkan. Contoh klasik vaksin hidup yang dilemahkan yang sedang diterapkan secara luas adalah vaksin Bacillus calmette-guerin atau BCG untuk pencegahan penyakit tuberkulosis. Strain BCG dari Mycobacterium bovis diproduksi setelah perlakuan khusus melalui berbagai subkultur yang mengurangi patogenisitas strain vaksin. Nah ini. Kemudian juga ada vaksin toksoid tetanus, ya macam-macam yang sudah ada ya vaksin-vaksin untuk penyakit infeksius tentunya ya. Nah, vaksin yang dilemahkan dapat dibuat dengan beberapa cara yang berbeda. Ada beberapa metode yang paling umum melibatkan penyebaran virus penyebab penyakit melalui kultur sel atau embrio hewan. Biasanya menggunakan embrio hewannya itu adalah embrio dari ayam. Jadi virus itu hanya akan hidup pada sel hidup. Makanya virus itu kalau misalnya tadi ya si penderita itu bersin itu ya. Nah, itu kan kalau misalnya salivanya itu masih tersedia di luar, nah dia akan terus hidup. Tapi kalau sudah mengering, salivanya nggak hilang, udah nggak ada, itu juga virusnya ya akan mati ya. Karena virus itu tidak bisa hidup lama di luar sel inang. Makanya dia akan hidup dan bereplikasi hanya di dalam sel inang. Sel inang itu bisa manusia, hewan, tumbuhan, ya. Itu adalah sel inang. Jadi sel inang itu tempat hidupnya virus. Makanya kalau ketika kita mengujikan virus di laboratorium, biasanya menggunakan embrio hewan, yaitu dari embrio ayam. Ini untuk media tumbuh virusnya. Tuh, ya. Vaksinasi itu mengarah pada kekebalan buatan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kekebalan memori alami dan herd immunity. Vaksinasi atau imunisasi merupakan pendekatan medis preventif yang menyebabkan terbentuknya imunitas buatan terhadap antigen yang termasuk dalam vaksin. Nah, ini adalah jadwal imunisasi yang direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja sampai usia 18 tahun atau lebih muda. Ini bisa kita lihat di alamat website ini. Jadi jenis imunisasi apa saja yang cocok untuk usia anak-anak dan remaja yang berusia 18 tahun atau lebih muda. Jadi jangan sampai salah kita memberikan imunisasi atau vaksinasi terhadap seseorang. Jadi harus berdasarkan tadi tahapan usia. Dan juga kalau pada saat pandemi sekarang ini, untuk menghindari atau mencegah melindungi diri kita dari COVID-19 ini yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya, makanya wajib vaksin semuanya. Kenapa? Karena ya tadi kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi infeksi terhadap diri kita. Apalagi ini kan kasusnya global, mendunia, makanya disebut dengan pandemi ya. Nah, kalau tidak mendunia ya bukan pandemi, istilahnya epidemi. Nah itu ya. Nah itu harapan kita ya semoga vaksin yang sedang diproduksi ini segera dirilis dan aman serta efektif tanpa efek samping yang berlebihan atau yang merugikan ya, yang bisa kita gunakan untuk melindungi tubuh kita dari SARS-CoV-2 itu. Kenapa sih disebut SARS-CoV-2? Karena disebabkan oleh SARS coronavirus 2. Berarti sebelumnya udah ada yang pertama dong ya, sudah ada. Itu tahun 2000, sekitar tahun 2002 ya, kalau nggak salah itu. Tahun 2002 itu SARS, kalau dulu kan namanya SARS aja, SARS coronavirus kan. Itu berasal dari famili Coronaviridae ya. Jadi melahirkan SARS tadi. Makanya disebut SARS-CoV-2 karena sudah pernah ada SARS-CoV. Yang pertama yang juga secara genetik susunan atau gennya itu berbeda. Makanya perjalanan riset untuk temuan obatnya ini kan masih berlangsung. Dan penemuan vaksinnya juga masih berlangsung. Kalau sama mungkin ya menggunakan vaksin yang dulu kan gitu, yang penyebab SARS-CoV yang tahun 2002 itu. Tapi karena berbeda secara susunan gennya
dan juga mekanisme infeksinya sangat hebat, menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat, itu kan, baik itu dengan komorbid maupun tanpa komorbid ya, juga ada kasus-kasus yang masih muda itu kan, karena tadi mungkin sistem imunnya tadi kan masih belum mengenali antigen yang masuk tadi ke dalam tubuh kita. Ya kita berdoa saja semoga semuanya baik-baik saja dan pandemi ini segera berakhir.